Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan perkembangan pertempuran di Marijoa yang semakin kompleks dan seru. Sebelumnya, Dragon telah melayang di udara untuk memberikan komando kepada para komandan revolusi dan juga sekutu-sekutu yang baru berdatangan. Ketika Dragon selesai memberikan komando, tiba-tiba Warkuri menggunakan teknik raungan yang dilapisi dengan Haoshoku Haki. Hal ini cukup mengganggu Dragon yang sedang terbang. Dragon pun segera melayang turun dan melesat ke arah Warkuri untuk melancarkan serangan. Warkuri juga melancarkan serangan sehingga keduanya saling beradu dengan berbagai skill masing-masing. Setelah beberapa lama saling beradu serangan, Dragon mendapat kesempatan untuk melancarkan jurus kuat secara telak di tubuh Warkuri, sehingga sang Gorosei itu langsung terhempas. Namun, dia tidak terhempas jauh, masih berada di sekitar area Marijoa. Ini berbeda dengan Garling yang sebelumnya langsung terhempas keluar dari wilayah kanan Red Line hingga ke wilayah kanan Red Line. Warkuri memang memiliki daya tahan tubuh dan kekuatan fisik yang melampaui Gorosei lain, sehingga meski terkena serangan telak dari Dragon, dia tidak terlempar jauh dari tempatnya berpijak. Karena Warkuri sudah terhempas, Dragon kembali melayang di udara untuk menuju tempat pertempuran para sekutunya melawan agen-agen Cypherpol. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, selain sekutu kuat dari bawah Red Line di sisi dunia baru, ada juga banyak sekutu biasa dari bawah Red Line di sisi Paradise yang berhasil naik ke wilayah Marijoa. Di sana, mereka berhadapan dengan agen-agen Cypherpol. Ketika pertempuran sengit sedang berlangsung, Dragon melayang di atas mereka dan segera menggunakan teknik angin untuk melancarkan serangan beruntun dengan skala lebih kecil. Akurasi Dragon sangat baik sehingga rentetan serangan angin berskala kecil itu tepat mengenai para agen Cypherpol. Dengan demikian, sekutunya di tempat itu merasa sangat terbantu. Di sini, Dragon membuktikan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia tidak hanya peduli pada anggota inti pasukan revolusi atau para sekutu terkuat, tetapi sekutu yang lemah pun tak kalah penting baginya. Hal ini membuat orang-orang itu sangat senang dan semakin semangat untuk berjuang bersama Dragon. Tiba-tiba, seorang kesatria suci melompat ke arah Dragon untuk menghentikan aksi sang pemimpin pasukan revolusi itu. Namun, Dragon jauh lebih unggul dari kesatria suci tersebut, sehingga dia menghempaskan kesatria suci itu melalui pertarungan yang sangat singkat. Tak lama berselang, Warkuri yang bergerak sangat cepat menuju tempat Dragon berada. Namun, Dragon langsung menangkis dengan pertahanan berlapis Buso Shokuhaki yang kuat, lalu menggunakan teknik tinju sehingga Warkuri jatuh ke tanah. Ini cukup mengejutkan karena Dragon bisa menggunakan pukulan biasa dengan Buso Shokuhaki untuk menjatuhkan Warkuri. Jika kita ingat kembali di Pulau Egghead, Luffy sangat kesakitan ketika memukul Warkuri. Bahkan ketika menggunakan teknik kuat seperti Red Hawk sekalipun, tangannya tetap terasa sakit. Memang saat berhadapan dengan Luffy, Warkuri sedang dalam mode full monster hoki. Sedangkan di Marijoa ini, dia berada dalam mode hybrid. Namun pertahanan tubuhnya tidak jauh berbeda, baik dalam wujud full maupun hybrid. Warkuri selalu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Warkuri pun sesaat merasa terkejut karena Dragon bisa memukulnya sampai jatuh ke tanah. Hanya dengan pukulan biasa yang dilapisi Buso Shokuhaki, tanah pun berguncang hebat akibat Warkuri yang jatuh, sehingga menarik perhatian banyak orang di Marijoa. Banyak orang di berbagai area pertempuran bereaksi terhadap goncangan akibat Warkuri yang jatuh, termasuk Gorosei Jupiter yang berada di depan pintu utama kastil Pangea. Meski Jupiter mendengar guncangan hebat itu, dia harus tetap fokus melawan musuh di hadapannya. Dia tidak
tidak boleh membiarkan musuh berhasil menerobos masuk. Sebelumnya, sang Gorosei itu hanya bertarung melawan pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer di tempat itu. Namun, setelah para sekutu baru dari pasukan revolusi berdatangan, ada satu orang lagi yang harus dihadapi Jupiter. Orang ini adalah ketua salah satu kelompok pemberontak selain pasukan revolusi. Sebab di luar sana ada cukup banyak kelompok seperti itu dan banyak di antara mereka yang memilih menjadi sekutu pasukan revolusi. Ketua yang satu ini memiliki kekuatan luar biasa sehingga bisa dianggap sebagai sekutu terkuat pasukan revolusi di sana. Kemampuan yang dimilikinya bahkan sedikit di atas pemimpin Lunaria. Jadi, sekarang Jupiter harus melawan 3 orang sekaligus, yaitu sekutu terkuat pasukan revolusi, pemimpin Lunaria, dan pemimpin Buccaneer. Dalam situasi tersebut, Jupiter memakai lebih banyak teknik dari kekuatan Sandworm yang dimilikinya. Salah satu teknik yang digunakan adalah menghisap puing-puing bangunan di area sekitar, lalu mengeluarkannya kembali dengan sangat cepat dan dilapisi haki yang kuat. Sehingga puing-puing tersebut melesat seperti rentetan peluru berukuran besar. Sekutu terkuat pasukan revolusi, pemimpin Lunaria, dan pemimpin Buccaneer cukup kesulitan untuk menangani serangan itu. Meski kesulitan, mereka akhirnya berhasil menghindar dan menangkis. Setelah itu, giliran mereka yang membalas serangan Jupiter. Mereka juga menggunakan berbagai teknik serangan kuat andalan masing-masing, sehingga pertarungan berlangsung sangat sengit. Bahkan, dalam beberapa momen, para sekutu pasukan revolusi itu berhasil unggul. Kembali ke keberadaan Dragon dan Warkuri. Setelah terkena serangan Dragon tadi, Warkuri kembali berdiri untuk segera bertarung lagi. Dia bergerak sangat cepat dan menyerang Dragon dari berbagai arah. Awalnya, Dragon kerepotan menangani serangan dari Gorosei itu. Namun, ketika Dragon lebih fokus menggunakan Kenbun Shoku Haki-nya, dia bisa membaca arah serangan Warkuri, sehingga dia dapat bertindak cepat untuk menangkis, menghindar, dan bahkan membalas serangan Warkuri. Serangan balasan dari Dragon berhasil membuat Warkuri terpental ke area di mana Gorosei Jupiter berada. Dragon pun langsung menyusul ke sana, sehingga di depan pintu kastil Pangea sekarang ada Dragon, pemimpin Lunaria, pemimpin Buccaneer, dan sekutu terkuat pasukan revolusi. Mereka berempat akan berhadapan dengan Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter. Pertarungan 4 lawan 2 ini tentu akan berlangsung sangat menarik. Meski ada Dragon bersama pemimpin Lunaria, pemimpin Buccaneer, dan sekutu terkuat yang baru datang, tetap saja Dragon yang akan memimpin pertarungan melawan 2 Gorosei itu. Aksi-aksi Dragon akan tetap menjadi yang paling dominan di sana. Beralih ke tempat lain, pertempuran di Pulau Hachinosu kembali mendapat sorotan. Para aliansi Kurohige yang baru datang mulai menerobos masuk di area pelabuhan. Banyak angkatan laut yang terdesak menghadapi gempuran mereka. Tidak tinggal diam, Sengoku mulai beraksi di sana. Dia segera pergi ke tempat itu dan menyerang musuh-musuh yang berdatangan. Sengoku berkata bahwa Kurohige memang ahli strategi yang handal karena bisa menyembunyikan setengah aliansinya lalu memanggil mereka pada saat genting seperti ini. Sementara Sengoku menyerang para bajak laut yang berdatangan, muncul seseorang yang sudah saling mengenal dengannya. Orang ini adalah bajak laut senior kuat yang secara rahasia menjalin aliansi dengan Kurohige. Dia melompat ke arah Sengoku dan berkata, "Lama tidak berjumpa." Kemudian dia langsung melancarkan teknik tinju yang menghasilkan dampak ledakan. Teknik tinju yang digunakan tampaknya tidak berasal dari buah iblis, melainkan dari ilmu bela diri atau kemampuan tertentu lain. Sebab memang ada orang-orang yang bisa menghasilkan dampak ledakan dari pukulan mereka, seperti Hideo yang pukulannya memiliki efek seperti meriam, atau King Elizabeth yang bisa menggunakan King Punch dengan daya hancur besar meski perlu waktu lama untuk persiapan serangan itu. Bajak laut senior yang melawan Sengoku ini memiliki dampak ledakan pukulan yang tidak selemah pukulan Hideo, tapi juga tidak sekuat King Punch milik Elizabeth. Meski tidak sekuat King Punch, dia bisa menggunakannya berkali-kali tanpa persiapan, sehingga serangannya sangat merepotkan. Para aliansi Kurohige lain yang datang dari berbagai sisi pulau mulai menerobos ke wilayah kota, sehingga keadaan menjadi semakin panas. Dari tempat
tempat masing-masing, Yasop dan Ben Beckman mulai turun tangan untuk melawan musuh-musuh itu. Meski tenaga mereka sudah cukup terkuras karena berbagai pertarungan sebelumnya, keduanya tetap bisa bertarung dengan sangat baik. Kizaru yang sebelumnya dihamparkan oleh Ben Beckman kini tidak kembali menghadapi bajak laut Akagami, melainkan fokus melawan para aliansi Kurohige yang berdatangan. Kizaru menghujani mereka dengan jurus andalannya, Yasakani no Magatama. Di area lain, ada Kobi yang melompat ke atas sekumpulan musuh dan hendak melancarkan teknik Honesty Impact. Namun, ada salah satu kapten kuat dari kelompok aliansi Kurohige yang bergerak cepat dengan teknik Soro, lalu menyerang Kobi secara langsung sehingga Honesty Impact gagal dilancarkan. Kapten ini tersenyum dan berkata bahwa dia sudah membaca berita tentang Kobi yang mampu menggunakan teknik tinju kuat yang bahkan bisa menghancurkan lengan pulau dari kekuatan Avalo Pizarro. Maka dari itu, dia tidak akan membiarkan Kobi menggunakan teknik tersebut. Strategi sang kapten dalam pertarungan melawan Kobi adalah tidak memberi kesempatan bagi Kobi untuk menggunakan Honesty Impact. Ini memang strategi yang bagus daripada nekat beradu serangan atau menangkis pukulan itu, karena Honesty Impact yang diajarkan oleh Garp kepada Kobi adalah serangan yang sangat kuat. Di tengah pulau, ada Kurohige yang sedang tertawa ketika bertarung melawan Shanks. Kurohige tahu bahwa rencananya sudah mulai berjalan. Para aliansi yang sebelumnya disimpan di pulau-pulau terdekat sudah muncul dan langsung menerobos masuk menyerang para musuh. Dengan demikian, alur pertempuran di Hachinosu mulai menguntungkan pihak bajak laut Kurohige. Shanks tampak cukup kesal, tapi si rambut merah itu tetap mampu menjaga ketenangan. Dengan penuh percaya diri, Shanks berkata kepada Kurohige agar tidak terlalu senang dulu karena pertempuran di sana masih akan berlangsung cukup panjang. Setelah itu, para anggota inti bajak laut Akagami yang sebelumnya ada di bangunan tengkorak mulai keluar satu persatu karena menyadari ada kekacauan baru di pulau itu akibat rencana Kurohige yang berhasil. Berpindah ke area lautan di dekat Pulau Sphinx, akhirnya diperlihatkan bahwa Katakuri dan kawan-kawannya sudah berhasil merekrut Marco untuk bergabung dalam penyerangan ke Pulau Hachinosu. Di sana juga ada Kapten Gang BG yang memang sudah menjalin kesepakatan dengan Katakuri. Alasan BG mau membantu Katakuri adalah karena Katakuri menjanjikan hadiah besar kepadanya setelah misi ini selesai. Berhubung BG adalah bajak laut yang mengikuti jejak mafia, tentu dia tertarik dengan penawaran itu. Selain itu, Chiffon, istri BG, juga sangat ingin menolong Puding di Pulau Hachinosu, sehingga semakin memantapkan keputusan BG untuk membantu Katakuri. Sementara itu, Marco mau bergabung dengan Katakuri karena dia punya masalah pribadi dengan bajak laut Kurohige. Bajak laut Kurohige lah yang melancarkan serangan penghabisan dan membunuh Shirohige di Perang Marineford 2 tahun lalu. Kurohige juga mengambil kekuatan Gura-Gura Nomi milik Shirohige. Selain itu, Marco, Jozu, Vista, dan kawan-kawan sempat melakukan aksi balas dendam kepada Kurohige. Tapi mereka kalah telak karena bajak laut Kurohige pada saat itu terlalu kuat bagi mereka. Marco menganggap ajakan aliansi dari Katakuri sebagai kesempatan emas untuk balas dendam kepada Kurohige. Meski Marco memiliki tujuan yang sama dengan Katakuri untuk melawan bajak laut Kurohige, Marco mengajukan 3 syarat untuk deal dalam kesepakatan ini. Pertama, beberapa pasukan yang dibawa Katakuri harus tetap tinggal di Pulau Sphinx selagi Marco pergi untuk menjaga warga di sana jika ada musuh yang datang. Kedua, Katakuri harus membantu Marco menyelamatkan Edward Weevil di penjara Impel Down karena beberapa waktu lalu Weevil ditangkap oleh Angkatan Laut setelah dikalahkan oleh Admiral Ryokugyo. Marco sudah berjanji pada Miss Bakin untuk menyelamatkan Weevil, jadi hal itu harus dilakukan. Ketiga, beberapa sumber daya dan makanan yang ada di Whole Cake Island harus diberikan kepada warga di Pulau Sphinx karena saat ini warga di pulau itu sedang kekurangan bahan makanan. Katakuri tidak keberatan dan siap memenuhi semua syarat itu asalkan Marco mau beraliansi dengannya. Itulah mengapa
Marco kini berada di kapal bersama Katakuri karena mereka sudah bersepakat sebelumnya. Dalam perjalanan, mereka mendapat berita dari koran bahwa markas besar Angkatan Laut baru-baru ini diserang oleh banyak pasukan bajak laut. Markas Angkatan Laut memang sedang sepi sehingga para bajak laut berani menyerang langsung ke sana. Meski begitu, Akainu dan Kong berhasil mengalahkan sebagian besar bajak laut itu sehingga sebagian lainnya memutuskan untuk kabur. Ketika Marco dan Katakuri membaca berita itu, mereka memikirkan hal yang sama. Jika markas Angkatan Laut sedang sepi, maka penjara Impel Down juga kemungkinan sedang sepi. Selain itu, Akainu, Kong, dan Suru juga sedang kelelahan akibat pertarungan sebelumnya. Marco pun berkata, bagaimana jika kita menolong Weevil sekarang saja, mumpung penjagaan di Impel Down sedang sangat longgar. Katakuri menanggapi bahwa itu ide yang sangat bagus. Sekalian mereka juga bisa menyelamatkan King di penjara di sana untuk diajak beraliansi. Entah apa keputusan mereka, tapi yang pasti pergerakan Katakuri, Marco, dan kawan-kawan ini akan membuat cerita menjadi semakin menarik. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!